Baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema mengatasi kekhawatiran. Sekali lagi saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema mengatasi kekhawatiran. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Filipi atau surat Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam. Sekali lagi Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, biar saya bacakan. Firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita mengalami kekhawatiran atau pernahkah kita mengalami problem, masalah yang menghimpit kita sehingga membuat kita atau membuat pikiran kita itu khawatir atau bisa dibilang panik, sampai panik yang berlebihan. Saya sendiri juga pernah mengalami demikian. Pasti juga Bapak Ibu Saudara pernah mengalami kekhawatiran. Semua orang pasti pernah mengalami kekhawatiran, entah itu mungkin masalah yang levelnya rendah atau mungkin masalah yang level yang tinggi, tergantung dari setiap kita masing-masing di mana menerima masalah tersebut. Tapi saya yakin dan percaya setiap kekhawatiran atau masalah tersebut pasti tidak enak rasanya. Pikiran kita merasa seperti, wah ini kapan selesai? Wah ini kok bisa terjadi? Ada banyak ketika kita mengalami hal tersebut, wah kita mungkin down. Kita mungkin tidak bisa beraktivitas dengan baik. Kita mungkin selalu melamun, selalu pikiran kemana-mana. Dan memang itulah apa yang dialami orang-orang ketika mengalami kekhawatiran. Tapi dari firman Tuhan yang kita baca barusan adalah janganlah hendaknya kamu khawatir. Bagaimana mungkin kita tidak khawatir kalau masalah menghimpit kita. Dan memang artinya khawatir itu adalah tindakan atau ya pikiran yang selalu berlebihan memikirkan masalah-masalah yang belum selesai, sehingga itu yang membuat kita terbebani. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan kita khawatir. Apakah bisa kita tidak khawatir? Bagaimana kalau datang masalah bertubi-tubi? Apakah respon kita terhadap masalah tersebut justru bersenang-senang? Tentu tidak. Tapi mengapa firman Tuhan mengatakan kita jangan khawatir? Ternyata di balik firman Tuhan ini nanti ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kita. Katakan amin. Jadi kata jangan ini adalah artinya suatu perintah, instruksi supaya kita tidak melakukannya. Sama ketika Tuhan memerintahkan atau Musa memerintahkan kepada bangsa Israel, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta dan sebagainya. Artinya ada larangan, ada instruksi supaya tidak melakukan hal tersebut. Dan tentunya Tuhan tidak ingin mereka melakukan hal itu. Sama juga seperti jangan hendaknya kamu khawatir. Berarti khawatir ini adalah sesuatu yang Tuhan tidak ingin kita lakukan. Sama seperti dosa-dosa yang lain yang juga tidak seharusnya kita lakukan. Amin. Jadi ketika kita dikatakan atau diperintahkan jangan, berarti itu sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan. Sama seperti dosa yang seharusnya tidak kita lakukan, demikian juga kekhawatiran tidak boleh kita lakukan. Lantas kita mau bagaimana? Apa sih maksud Tuhan? Kalau begitu bagaimana solusi yang Tuhan berikan supaya kita tidak khawatir? Makanya kita lanjut apa firman Tuhan katakan. Setelah dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir, lalu apa dikatakan di sana? Tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Oleh sebab itu dari firman Tuhan ini saya membagi beberapa solusi yang diberikan firman Tuhan
supaya kita tidak lagi merasa khawatir atau bagaimana caranya mengatasi kekhawatiran. Poin pertama yang dapat kita lihat di sini adalah nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Menyatakan keinginan kepada Allah. Apa yang kita inginkan ketika kita mengalami masalah? Apa yang kita inginkan ketika kita down, ketika kita mengalami cobaan dalam hidup kita? Tentunya kita ingin supaya masalah kita cepat selesai. Tentunya kita ingin supaya masalah kita diberikan jalan keluar. Tentunya kita mengalami masalah, kita bisa menemukan jalan keluar dari sana. Itu yang pasti diinginkan oleh setiap orang. Dan itu yang harusnya kita katakan kepada Tuhan. Bukan justru kita terlalu khawatir, terlalu panik yang berlebihan. Lebih baik kita menyatakannya kepada Tuhan. Lebih baik kita mengatakan apa yang terjadi kepada Tuhan. Dan apa yang kita inginkan dari setiap masalah yang kita hadapi. Wow, luar biasa. Ya, ketika kita mengalami masalah, Tuhan katakan jangan khawatir, tapi Dia memberikan solusi. Ada pribadinya yang siap mendengar setiap keluhan kita, yang siap mendengar setiap keinginan kita. Amin. Apa yang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini? Nyatakan kepada Tuhan apa yang menjadi keinginan kita. Tapi ada satu hal yang penting ketika kita menyatakan itu. Dengan catatan, nyatakan dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam apa? Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika kita menyatakan sesuatu kepada Tuhan, ketika kita memohon kepada Tuhan untuk meminta solusi, untuk meminta jalan keluar dari masalah kita, boleh-boleh saja, tetapi dengan catatan kita menyampaikannya, kita memohon, kita meminta dengan ucapan syukur. Sama-sama katakan ucapan syukur. Haleluya. Banyak di antara kita yang masih mungkin meminta sama Tuhan atau mungkin berdoa ketika ada masalah, memang berdoa. Tetapi ada loh doa yang kurang tepat. Doa yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Yaitu doa yang tidak disertai dengan ucapan syukur. Kalau orang mengalami kehidupan yang baik, kalau orang mengalami kehidupan yang aman-aman saja, wajar dia mengucap syukur sama Tuhan. Haleluya. Tapi ketika mengalami down, mengalami masalah yang berat, apakah dia tetap mengucap syukur? Apakah tetap berdoa dengan sukacita kepada Tuhan? Wah, itu sangat jarang sekali. Makanya firman Tuhan berkata apa? Tetapi hendaklah kamu meminta, ya, nyatakan segala keinginan permohonan kita kepada Allah dengan ucapan syukur. Ini dalam kondisi masalah loh. Ini dalam kondisi situasi yang berat. Ini dalam kondisi down, kondisi yang benar-benar terhimpit oleh masalah. Tapi kita diperintahkan supaya tidak khawatir, tapi kita diperintahkan supaya tidak cepat untuk panik, cepat untuk down. Melainkan Tuhan ingin supaya kita menyatakan kehendak, menyatakan keinginan, menyatakan permohonan kita dengan ucapan syukur. Wow, berbeda ketika orang menyatakan permohonannya, mengucap syukur sama yang tidak mengucap syukur. Contohnya ketika berdoa tanpa mengucap syukur adalah berdoa yang bersungut-sungut. Kata-katanya kata-kata yang selalu mengeluh, kata-kata yang selalu mempersalahkan Tuhan, kata-kata yang selalu mempersalahkan hidupnya. Kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa saya seperti ini Tuhan? Kenapa harus saya Tuhan? Kenapa saya mengalami ini Tuhan? Wah, itu adalah contoh kata-kata doa yang tidak disertai dengan ucapan syukur. Itu adalah contoh kata-kata doa yang bersungut-sungut. Tapi firman Tuhan berkata, apa dikatakan di sini? Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
hal pertama yang perlu kita ketahui ketika kita mengalami kekhawatiran, ketika kita mengalami masalah adalah mengucap syukur. Luar biasa. Jangan sepele dengan ucapan syukur. Jangan sepele dengan orang-orang yang sering mengucap syukur. Tentunya mengucap syukur ketika di tengah badai, ketika di tengah masalah, tidak gampang. Tidak gampang. Hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita mengucap syukur atas apa yang kita alami? Makanya ketika orang yang berdoa mengucap syukur, kata-katanya beda. Dia berkata apa? Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas masalah ini Tuhan. Terima kasih atas apa yang aku alami Tuhan. Dan terus dia mengucap syukur. Luar biasa. Oleh sebab itu penting kita ketahui ketika kita ingin mengatasi dari kekuatan kita, yaitu pertama kita mengucap syukur. Menyatakan seluruh doa. Menyatakan seluruh keinginan kita. Ya, panjatkan doa, panjatkan ucapan syukur kepada Tuhan ketika mengalami masalah. Ayat yang ke-7, ya, apa dikatakan di sana? Ketika kita setelah mengucap syukur, ketika kita berdoa dengan mengucap syukur, apa yang terjadi? Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Haleluya. Orang-orang yang mengucap syukur, orang-orang yang suka ya mengucap syukur sekalipun di tengah badai, sekalipun di tengah masalah, apa dikatakan di sana? Ada damai sejahtera. Damai sejahtera yang bukan sembarangan damai sejahtera, tapi damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Ketika damai sejahtera yang datang daripada Tuhan, itu akan melampaui segala akal dan pikiran kita. Sehingga ketika akal pikiran kita terhimpit oleh masalah, tapi akan dipelihara oleh damai sejahtera. Wow, ini membuat kita akan merasa tenang, akan merasa sukacita. Karena ada damai sejahtera. Luar biasa. Memang berat. Tapi ini Tuhan kasih solusi bagi kita. Tuhan tahu kok masalah kita berat yang kita hadapi. Tuhan tahu kita mungkin sakit-sakitan untuk mengalaminya. Tuhan tahu kita mungkin sampai jatuh bangun untuk menghadapi masalah itu. Tapi bukan berarti kita mundur. Bukan berarti kita boleh bersungut-sungut. Bukan berarti kita boleh untuk menyerah. Tapi Tuhan ingin berkata apa? Jangan kita khawatir. Tapi nyatakanlah permohonan kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Sehingga ada damai sejahtera yang melimpah atas kita. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ya. Damai sejahtera itu bukanlah damai sejahtera yang sembarangan. Bukanlah damai sejahtera yang datang dari dunia, dari materi-materi dunia yang sifatnya sementara. Ya. Tapi ini datangnya dari Tuhan. Ini akan memelihara hati kita, pikiran kita. Karena yang ketika kita mengalami masalah, yang paling mempengaruhi adalah pikiran. Hati, wah itu gak enak banget rasanya. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalami hal demikian. Terhimpit hutang kah? Ekonomi menurun, ya, atau apa lagi? Ada banyak hal masalah, mungkin biaya sekolah, pekerjaan, dan sebagainya. Itu akan menguras pikiran, itu akan menguras hati kita. Tapi Tuhan berkata apa? Ada damai sejahtera yang Tuhan kasih untuk memelihara, melindungi. Ya, melindungi pikiran kita, melindungi hati kita. Sehingga apapun yang terjadi di sekeliling kita tidak akan mempengaruhi hidup kita. Amin. Karena ada damai sejahtera. Bagaimana cara mendapatkan damai sejahtera itu? Kita harus sering-sering mengucap syukur. Semakin banyak masalah, semakin banyak cobaan, justru Tuhan ingin supaya kita semakin banyak mengucap syukur. Semakin banyak hal yang kita hadapi, Tuhan ingin supaya kita terus bertahan. Sembari kita mengucap syukur, itu baru hebat. Kekristenan yang luar biasa.
Kekristenan yang luar biasa adalah ketika mengalami masalah terus mengucap syukur. Tapi kekristenan yang biasa-biasa saja ketika mengalami masalah akan mempengaruhi hidupnya dan bersungut-sungut sama Tuhan. Itu belum dewasa namanya. Kekristenan yang dewasa adalah selalu mengucap syukur walau di tengah masalah. Tentunya firman Tuhan ini berkata tidak omong kosong. Tapi ini benar-benar apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Ya. Bapak-Ibu Saudara, ya, semua kita manusia pernah mengalami masalah, pernah mengalami kekhawatiran. Tapi ketika kita mendengar firman Tuhan, kekhawatiran itu tidak boleh kita lakukan. Kekhawatiran itu seharusnya tidak boleh kita buat bertahan lama dalam hidup kita. Karena itu akan memakan waktu. Karena itu akan justru tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Lebih baik kita mengucap syukur. Ya. Kekhawatiran membuat kita semakin down. Kekhawatiran membuat kita ragu-ragu kepada Tuhan. Kekhawatiran membuat kita tidak percaya akan pekerjaan Tuhan. Kekhawatiran membuat kita ragu-ragu dengan rencana Tuhan. Kekhawatiran membuat kita tidak percaya apakah Tuhan bisa melindungi atau tidak. Itu nanti bahayanya ketika orang bertahan di dalam kekhawatirannya. Jangan sampai kita memelihara kekhawatiran. Membuat iman kita lemah. Membuat iman kita merosot. Membuat kita semakin tidak percaya lagi dengan kekuatan Tuhan. Ya, karena apa? Kalau kita khawatir, takut, kita jadi sepertinya mungkin Tuhan berkata dalam dirinya, apakah aku tidak mampu menyertaimu? Apakah aku tidak mampu memberkatimu? Ya, makanya ada lagu pujian yang mengatakan, tak usah aku takut sebab kau sertaku. Tak usah aku cemas sebab kau penghiburku. Mari kita nyanyikan pujian ini ketika kita dalam masalah. Sehingga kita terus menaikkan ucapan syukur. Iman kita semakin kuat. Dan ada damai sejahtera yang luar biasa. Bapak Saudara, firman Tuhan ini mungkin tidak bisa saya panjangkan lagi. Tapi biarlah di waktu yang singkat ini kita bisa ya melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Tidak secara kebetulan Bapak Saudara bisa mendengar firman Tuhan ini. Tapi semuanya oleh karena kehendak Tuhan. Tuhan ingin supaya kita tidak memelihara kekhawatiran. Tapi justru memelihara damai sejahtera yang Tuhan inginkan. Damai sejahtera kita dapatkan ketika kita terus mengucap syukur walaupun kita di tengah badai. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan biar ini bisa memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Engkau memberkati kami lewat firman-Mu. Biarlah Bapa, firman-Mu tidak sia-sia berlalu begitu saja. Tetapi firman Tuhan ini dapat kami lakukan. Firman Tuhan ini bisa berkuasa untuk memampukan kami. Supaya kami bisa melewati setiap cobaan, masalah-masalah hidup yang kami alami. Sehingga kami terus bisa memelihara damai sejahtera-Mu dengan ucapan syukur yang terus kami naikkan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati setiap orang yang sedang menyaksikan video ini. Berkati setiap orang yang sedang menyaksikan tayangan ini. Biar mereka sama-sama diberkati, dilindungi, disertai oleh Tuhan. Sekalipun ada badai, sekalipun ada masalah, mereka tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.